Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Apar. Adapun firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Alat pemadam api ringan atau disingkat APAR adalah tabung alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api dan mengendalikan kebakaran kecil. Alat ini digunakan pada umumnya dalam situasi darurat. APAR tidak dirancang untuk digunakan pada kebakaran besar yang sudah tidak terkontrol. Misalnya ketika api sudah membakar langit-langit gedung atau rumah. Tabung APAR terbagi menjadi dua jenis, yaitu tabung pemadaman api portable unit dan tabung pemadam api trolley unit. Tabung APAR dapat dengan mudah dioperasikan bahkan oleh satu orang pengguna saja. Hal ini dikarenakan bentuknya yang kecil serta beratnya yang ringan, dan APAR memiliki kelebihan dan kekurangan. Tabung jenis ini memang dapat mematikan api pada awal terjadinya kebakaran, tetapi tidak direkomendasikan untuk kebakaran yang sudah membesar. Kita dapat menemukan APAR tergantung di dinding atau terikat oleh pengaman di lantai hampir di setiap gedung yang kita datangi. Demi keamanan bersama, setiap gedung yang dipakai oleh umum seperti hotel, bank, gedung pertemuan, perkantoran, dan lain sebagainya diwajibkan memiliki APAR. Apakah kita selalu siaga dan berjaga-jaga dari bahaya mungkin menyerang kita? Bahaya tersebut dapat berupa pikiran negatif, hati yang dipenuhi amarah, godaan untuk berbuat dosa, dan berbagai macam bisikan iblis supaya kita semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Semua hal tersebut bagaikan api yang menyala-nyala yang siap membakar habis diri kita ketika kita sedang lengah. Selayaknya APAR yang tersedia di setiap lantai gedung, demikian juga kita harus menyediakan alat pengamanan diri dari bahaya kebakaran di dalam kerohanian dan iman kita. Tidak ada alat pengamanan yang lebih ampuh bagi kita selain dari firman Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa firman Tuhan yang hidup lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dan sanggup menembus bahkan sampai ke tulang dan sumsum. Di ayat lain dikatakan bahwa firman Tuhan bagaikan sebuah pedang yang dipakai untuk bertarung melawan musuh kita, si jahat. Penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan sesering mungkin, karena ketika kita membiasakan diri membaca firman-Nya, kita tahu firman mana yang harus kita pakai ketika kita menghadapi situasi tertentu. Misalnya, ketika kita marah kepada orang yang berbuat jahat pada kita, perkataan firman-Nya yang mengharuskan kita memaafkan mereka 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan yang kita berikan tidak terbatas. Ketika ada godaan untuk berbuat zina, ingat firman-Nya yang memperingatkan kita untuk menjauhi perzinahan. Ketika iman kita goyah dan sepertinya tidak lagi memiliki pengharapan, ingat firman-Nya yang berkata bahwa Tuhan selalu punya rencana indah
dan di dalam Dia selalu ada pengharapan yang baru. Jadikan firman-Nya sebagai apa milik kita yang dapat kita gunakan untuk memadamkan api kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Aku rindu untuk memiliki firman-Mu, sehingga aku dapat mengamankan diri dari bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja.